Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali dekat channel Maci. Kejap, macam tuh. Hai semuanya, sahabat online family Maci, apa kabar anda semua guys? Maci harap semuanya sentiasa sehat selalu, dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin, amin. Masih memanas soal tentang ambalat ya guys ya, dimana hak kepemilikan ambalat ini dipertanyakan kembali pada sekarang ini. Padahal sudah jelas-jelas ya kalau ambalat itu sah milik Indonesia, tetapi kenapa anggota DPR Malaysia kembali ribut soal mempertanyakan hak kepemilikan ambalat ini, bagaimana ujungnya? Apakah ambalat ini adalah sah milik Indonesia ataupun Malaysia? Itulah yang dipertanyakan anggota DPR Malaysia pada saat ini. Walaupun mereka bertanya seperti itu, tetapi Bapak Presiden Prabowo dan juga Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah mengambil keputusan untuk damai, yaitu mereka memperkuat hubungan diplomasi antara Indonesia Malaysia. Mereka tidak mengambil mengambil keputusan untuk berperang ataupun bertempur ya guys ya, karena Indonesia Malaysia ini kan negara yang bersahabat, jadi tidak baiklah antara dua negara bersahabat ini saling berperang ya guys ya. Segala sesuatunya hubungan antara Indonesia Malaysia ini kan baik, tidak ada yang buruk ya guys. Jadi sesama kepala pemimpin negara Indonesia dengan Malaysia mengambil keputusan untuk berbaik-baik saja. Walaupun begitu, Indonesia telah memasang benteng pertahanan di Kalimantan, di mana Kalimantan ini adalah menjadi ibu kota negara Indonesia ke depannya. Jadi Indonesia telah memasang benteng pertahanan untuk menjaga atau siap siaga untuk menjaga keamanan Indonesia apabila suatu saat nanti ada dari negara-negara lain yang mencoba untuk mengklaim tanah air Indonesia ataupun mencoba untuk mengusir negara Indonesia. Maka siapa saja yang mengusir negara Indonesia, mereka akan siap siaga. Mereka akan tidak segan-segan untuk menghantam siapa saja yang berani mengusik tanah negara Indonesia. Kali ini kita akan melihat DPR Malaysia meradang Indonesia kirim rudal balistik ke ambalat tanpa banyak bugs. Video ini Maci lihat daripada channel Indonesia Elite Group. Seperti biasa Maci akan letak dia punya link nanti dekat deskripsi box. Jangan lupa tekan link tuh. Sama-sama kita sahabat channel Indonesia Elite Group. DPR Malaysia ribut kacau, Indonesia persiapan untuk serangan ke Malaysia apabila mungkin satu saat nanti ada semakin panas berita-berita ini ya guys ya. Ya, Indonesia mempersiapkan benteng pertahanannya di Kalimantan. Tapi kita berdoa saja semoga antara negara Indonesia dan Malaysia aman-aman saja ya guys ya. Jangan ada keributan, jangan ada perpecah belahan. Semoga aman damai saja sampai selamanya. Oke guys, langsung saja kita saksikan sama-sama videonya. Let's go. Mari kita lihat, ini dia. Di Malaysia dan di Indonesia ada suara daripada Malaysia untuk sedia perang dengan Indonesia. Apa benda cerita? Memang benar, saya pun tengok dalam TikTok menakutkan. Seolah-olah kita nak berperang esok. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ganyang Malaysia. Sekarang duk cakap lagi. To keep the borders in peace and stability. Do you have any advice for the people in the borders? Thank you. Melihat masalah perbatasan Malaysia dan Indonesia. Jadi saya berdiskusi dengan Presiden Prabowo. So we don't want to do it, we have to find an amicable resolution to the conflict. Resolusinya damai. In Parliament, when the members of the opposition Islamic Party started attacking me about the Sulawesi and Ambalat, and they said, no, you should surrender, not surrender. I said, you have a choice. You go to war or you negotiate. Orang waras harus memilih jalan untuk bernegosiasi, katanya. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sepertinya akhir-akhir ini mendapatkan tekanan yang sangat besar dari oposisi di Parlemen Malaysia. Mulai dari demonstrasi meminta pengunduran diri hingga menyeret Anwar untuk membawa Malaysia berperang dengan Indonesia terkait isu ambalat. Walaupun begitu, kemungkinan besar di pihak analisis militer independen Indonesia sangat mengetahui akan dinamika tersebut. Dan Indonesia memberi kesempatan waktu untuk Malaysia dalam menyelesaikan masalah tersebut, serta menyerahkan kembali jawaban tantangan itu kepada Malaysia. Namun, di lain sisi, Indonesia secara senyap sudah menyiapkan armada tempurnya di perbatasan. Turki. Dengan segala Pesanan alutsista Indonesia canggih tiba di yang Kalimantan berkemungkinan Timur. besar jelas untuk menggempur Malaysia. Keanggunan Indonesia dalam menyikapi masalah ambalat kali ini bukan berarti takut. Akan tetapi bentuk kesiapan tanpa banyak bicara.
Hanya butuh sedikit kesalahan pengambilan keputusan oleh Malaysia, maka sejarah baru akan tercipta. Yang angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara semuanya siap siaga ya. Ini untuk pertahanan Indonesia. Terdahulu di Dewan Rakyat, Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan menegaskan Malaysia menolak penggunaan istilah ambalat seperti yang dirujuk oleh Menolak Indonesia. istilah ambalat. Jelasnya istilah yang lebih tepat adalah Laut Sulawesi, selaras dengan pendirian dan kedaulatan negara. Laut Sulawesi maknanya Sulawesi kan Indonesia guys ya. Tuan Sri Ketua, saya Maknanya ingin Indonesia pada lah. Dewan Yang Mulia ini daripada rujukan kawasan ambang kita dengar. batas laut ataupun ambalat yang digunakan oleh pihak Indonesia. Tuntutan Indonesia meliputi sebahagian Laut Sulawesi termasuk Blok ND6 dan ND7. Malaysia berpendidikan bahawa Blok ND6 dan ND7 itu terletak dalam kawasan kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan kepada undang-undang antarabangsa yang terhasil selaras dengan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ataupun ICJ dengan izin pada 2002. Oleh demikian, rujukan yang lebih tepat kepada kawasan berkenaan yang perlu digunakan selaras dengan pendirian Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukannya ambalat. Ambalat ni adalah istilah daripada Indonesia yang nak meyakinkan, yang nak membuatkan dia punya klaim ke atas kawasan tersebut. Jadi kita guna kawasan ini sebagai Laut Sulawesi. Jangan guna ambalat, kerana ambalat itu istilah daripada sana untuk menguatkan mereka punya Laut Sulawesi. Semua kedengaran Indonesia sangat ya guys ya sekarang kalau Laut ini, Sulawesi. ada suara-suara provokasi yang sangat tidak bagus antara Malaysia dengan Indonesia, dan kesannya di Malaysia dan di Indonesia ada suara daripada Malaysia untuk sedia perang dengan Indonesia. Apa benda cerita? Apa penting? Apa benda tujuannya? Dan kemudian direspon oleh orang Indonesia. Apa pandangan Datuk tentang perkara ini? Sebab ini juga merupakan cetusan yang sangat tidak baik dalam suasana politik dan juga dunia yang berada dalam agak sangat porak-poranda ni. Minta komen. Jaga perang-perang gitu ya. Saya setuju yang umat senator, tapi kalau bolehlah Allah takdirkan saya jadi menteri luar, esok saya jawab lagi detail itu. Mudah-mudahan kan. Datuk Speaker, memang benar saya pun tengok dalam TikTok menakutkan. Tetapi kita jangan terpengaruh dengan provokator-provokator ini. Kalau kerana di Indonesia provokator-provokator ini sangat luar biasa. Datuk Speaker pun tahu bagaimana provokator-provokator yang boleh tak mau sebut lagi orang marah, yang boleh diupah untuk memperhangatkan isu dan sebagainya. Kalau saya tengok dalam TikTok, seolah-olah kita nak berperang esok. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ganyang Malaysia. Sekarang duk cakap lagi. Tetapi itulah kebiasaan kita. Itulah kebiasaan Presiden Indonesia sekarang. Haji Prabowo Subianto. Cool. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cool. Sabar itulah yang menyebabkan tidak terjadinya peristiwa-peristiwa yang provokator-provokator dari sana memperhangatkan kita. Contoh, saya nak takutnya bermilion orang Indonesia di sini pun termakan. Contoh, kita ini bangsa Nusantara. Bangsa Nusantara ini yang disebut oleh Profesor Hamka ada 5 negeri, 5 negara. Okey, saya tak mau cerita 3 negara, saya sebut 2 negara saja, Malaysia dan Indonesia. Kalau dulu the best kita sering dibaling dengan telur busuk. Kenapa? Satu apa? Kuda kepang. Kuda kepang ni orang Johor main. Orang Johor, orang Riau, orang Makassar, orang Bugis. Itu memang permainan kita itu permainan Nusantara. Tetapi kalau orang Johor klaim kata, orang Melayu kata ini kita punya, sana marah. Orang sana marah, automatik dia marah. Kena sebut. Jadi kita pun kena bijaksana. Mereka juga. Kerana Datuk Speaker, orang sana sentiasa merasakan mereka abang kepada kita.
Mereka bukan tak sayang kita, tetapi mereka kata apa? So, you kena hati-hati. Jadi kita tak boleh kata kuda kepang itu berasal daripada Johor. Kita kena sebut kuda kepang itu berasalnya daripada Nusantara, di mana migran-migran kita yang berasal tahun 30-40 menyeberang masuk ke Riau, ke Johor. Akhirnya kita bermain kuda kepang itu. Kuda kepang itulah hak bersama, hak Nusantara. Itu selesai masalah. Kalau kata-kata itu kita punya, mereka akan marah. Maka provokator dia membaling terol kepada dubes kita di Indonesia. Jadi jangan percaya, jangan tomah benda-benda itu. Saya yakin kepimpinan kita di bawah Yang Amat Berhormat PMX dan juga Prabowo Subianto, Gibran Rakabumi Raka sentiasa memerhatikan benda ini. Walaupun ada kebencian-kebencian itu yang diatur bagi membenci kita. Di Indonesia pun ada prosedur yang sama. Mengapa kita tidak boleh? Saya yakin ahli-ahli Parlimen Sabah bersetuju dengan saya pada hari ini. Mesti kita boleh buat benda itu. Kita tak tahu. Dalam CNBC Indonesia kata Menteri Tenaga nak buat rundingan dengan kita untuk eksplorasi. Dah nak buat kerja dah. Tapi kita tak tengok opportunity itu, tak tahu isi kandungannya apa. Jadi it's unfair kepada kami yang mewakili rakyat khususnya. Jadi saya minta lah Wisma Putra beri ruang untuk kami berbahas isu amalan ini di Dewan Rakyat. Terima kasih. Itulah saya nyatakan dari bawah, Yang Berhormat, ada treaty tertentu yang amalan kita tak akan buat ratifikasi di Parlimen. Tetapi ada beberapa dokumen yang mungkin kita boleh bincangkan, tapi bukan dalam forum yang terbuka. Tapi saya telah katakan tadi bahawa akan, kalaulah diminta dalam jatuh kuasa khas, insyaAllah kita akan memberikan penjelasan lebih detail dalam jatuh kuasa tersebut, tapi tidak dalam yang terbuka bagi menjaga sensitiviti. Jadi kita harus faham, treaty ini melibatkan negara luar dalam isu yang kita bincangkan ini. Kementerian Luar Negeri selalu benteng pertama negara Arau. Ya, Muhammad, pasal ambalat dia tak boleh dibincang lagi sebab PM dia kata tidak ada perbincangan tentang isu ambalat. Kenapa Memang ada perbincangan? Tapi Muhammad kata macam ada perbincangan. Mereka gaduh pasal ambalat, guys. Sentuh tentang ambalat. Arau salah faham, kita perbincangan. Tadi saya katakan bahawa kalaulah barangkali ada permintaan kita untuk dibawa ke jatuh kuasa khas, kan, kita boleh hadir ke jatuh kuasa untuk beri penjelasan lebih detail. Ya, terima kasih. Jadi makna Jadi maknanya bukan soal perbincangan ini, iya, tapi soal persepadanan itu dulu sampai ke situ lagi. We have not discussed on ambalat yet. Jadi adalah jelas. Dan saya ulang lagi, saya tidak ada. Kementerian Luar Negeri selaku benteng utama negara di persahabatan global akan sentiasa menyokong segala inisiatif kerajaan, termasuk menjayakan pelaksanaan KSP RMK12. Kementerian juga akan terus memperjuang dan mempertahankan kedaulatan dan kepentingan negara kita. Bukan itu saja, kementerian akan terus melonjakkan nama dan suara Malaysia di peringkat antarabangsa supaya negara kita yang tercinta ini akan kembali menjadi negara yang disegani dan disanjungi di mata dunia. Setelah tadi sudah kita saksikan sama-sama ya guys ya videonya, DPR Malaysia meradang mempertanyakan hak kepemilikan ambalat. Ambalat itu apa? Bahkan mereka mengganti sebutan ambalat itu sebagai Laut Sulawesi. Laut Sulawesi, Sulawesi itu bukannya provinsi di Indonesia. Faktanya ya Laut Sulawesi itu milik Indonesia ya kan guys. Makanya jadinya bingung juga lihat anggota DPR Malaysia ini ya, bagaimana sih pendapatnya. Kalau dikatakan itu ambalat itu istilah dari Indonesia, ambang batas laut itu dari Indonesia, maka dia mengatakan sebutan yang paling pantas disebut itu adalah Laut Sulawesi. Laut Sulawesi itu di Indonesia ya guys ya. Sulawesi itu adalah provinsi di Indonesia ya. Maknanya Laut Sulawesi itu adalah hak milik Indonesia. Jadi kenapa mereka masih mempertanyakan isu-isu tentang ambalat ini? Bahkan mereka mempertanyakan dikarenakan adanya isu tentang ambalat ini, adanya jadinya kayak provokasi, istilah ada perang Indonesia dengan Malaysia, sampai di media sosial pun, di TikTok pun ramai seperti itu ya guys ya, antara netizen Indonesia Malaysia jadinya ikut memanas gara-gara isu tentang hak kepemilikan ambalat ini. Sebenarnya begini saja ya, simple aja kalau ya guys ya. Kalau istilahnya DPR Malaysia tidak mengangkat isu pasal ambalat ini, tidak mengangkat pembicaraan tentang hak kepemilikan ambalat ini, nggak mungkin netizen Indonesia
Indonesia terpancing emosi dengan mengatakan ganyang Malaysia, tidak akan mungkin terpancing seperti itu ya. Yang membangkitkan isu ini kan anggota DPR Malaysia ya guys. Jadinya terpancinglah emosi daripada netizen di Indonesia sehingga banyak yang mengatakan perang segala macam ya guys ya. Tetapi alhamdulillahnya kita memiliki Bapak Presiden Prabowo dan juga Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Mereka mengambil keputusan yang sangat bijak, yaitu berjalan damai. Mereka bernegosiasi secara logis, secara damai ya guys ya. Mereka tidak mengambil jalan untuk pertempuran karena mereka melihat antara Indonesia Malaysia ini kan bersahabat dengan baik. Jadi nggak mungkin lah mengambil jalan untuk bertempur ya guys ya. Indonesia Malaysia selalu membutuhkan satu sama lain. Hubungan diplomasi dalam segi budaya, politik, semuanya kan hubungannya baik ya guys ya. Jadi antara Perdana Menteri Malaysia dengan Presiden Indonesia mengambil keputusan yang sangat bagus, yaitu berjalan dengan damai, mengambil jalan damai. Tetapi ya itulah guys, ada saja anggota DPR Malaysia yaitu dikatakan mungkin pembangkang menaikkan isu ini untuk menurunkan menurunkan jabatan daripada Perdana Menteri Malaysia. Ya sekarang ini kan kemarin itu ada isu-isu di mana di Malaysia ini ada diadakan kayak kayak demonstrasi gitu ya guys ya, untuk suruh turunkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim seperti itu ya guys ya. Mungkin ini adalah sebagian daripada para pembangkang ini yang menaikkan isu yang berkaitan dengan Perdana Menteri Malaysia sehingga menarik perhatian daripada netizen Indonesia juga, yang dimana isu ini semakin memanas dan menarik emosi daripada netizen Malaysia dan juga Indonesia. Ya itulah ceritanya kalau makcik lihat ya guys soal isu ambalat ini. Ya semoga kedepannya sudah diambil keputusan oleh Pak Presiden Prabowo dan juga Perdana Menteri Malaysia, sudah ada keputusan untuk berjalan damai. Semoga kedepannya tidak ada lagi isu-isu yang memanas tentang ambalat ini dan hubungan antara Indonesia Malaysia selalu baik-baik saja ya guys ya. Makcik rasa itu sajalah videonya untuk hari ini. Kita sebagai rakyat Indonesia jangan mudah untuk terpancing emosi. Kita tetap berpikiran positif karena para pemimpin negara kita ini tahulah apa yang mereka ambil keputusan itu pasti yang terbaik untuk negara kita masing-masing. Oke guys, terima kasih untuk Anda semuanya karena sudah menonton video makcik. Minta maaf atas segala kekurangan video makcik ya guys ya. Dan kita akhiri saja videonya sampai di sini. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.